Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini dan di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang pemikiran ekonomi Keynes dan post-Keynes, di mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Baiklah, perkenalkan di sini saya Fariza Rismanda dengan NIM seperti pada PPT. Lalu selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan. Yang pertama itu kita lihat agar lebih terarah, ada 5 hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua itu isi pemikiran, lalu yang ketiga itu kritik dan keterbatasan, lalu yang keempat itu relevansi, lalu yang kelima itu serta perbandingan antara Keynes dan post-Keynes. Selanjutnya itu adalah latar belakang Keynes, yang dimana pemikiran ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang dikenal sebagai bapak makroekonomi modern. Nah, lalu teori ini juga muncul saat terjadi Great Depression, yaitu krisis ekonomi besar dengan pengangguran tinggi dan ekonomi yang tidak berjalan. Nah, pada saat itu teori klasik ini beranggapan bahwa pasar akan selalu seimbang dengan sendirinya. Namun, kenyataannya itu tidak demikian, di mana Keynes ini melihat bahwa masalah utamanya itu adalah kurangnya permintaan dalam perekonomian. Nah, karena itu melalui bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money, itu ia menekankan bahwa pemerintah perlu ikut campur, misalnya dengan meningkatkan pengeluaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, di slide ini yaitu latar belakang post-Keynes, di mana muncul aliran post-Keynes ini sebagai pengembangan dari pemikiran Keynes, di mana tokohnya ini yaitu ada 3, yaitu John Robinson, Hyman Minsky, dan Nicholas Kaldor. Nah, mereka ini mengkritik bahwa teori ekonomi arus utama itu terlalu fokus pada model matematika dan kurang mencerminkan kondisi nyata. Nah, menurut mereka ini ekonomi itu tidak selalu stabil, penuh ketidakpastian, dan juga tidak selalu menuju keseimbangan. Slide selanjutnya itu kita akan membahas mengenai isi pemikiran Keynes, di mana dalam Keynes ini inti utamanya itu adalah permintaan agregat, yaitu total permintaan itu dalam ekonomi. Nah, permintaan ini terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Nah, Keynes ini juga menjelaskan bahwa konsumsi ini tergantung pada pendapatan, lalu juga investasi dipengaruhi oleh ekspektasi keuntungan, dan pemerintah berperan penting melalui kebijakan fiskal. Nah, jadi jika permintaan rendah, ekonomi bisa mengalami stagnasi. Selanjutnya itu mengenai isi pemikiran post-Keynes. Nah, di isi pemikiran post-Keynes ini menurut ketiga aktor utama teori ini yaitu masa depan itu tidak bisa diprediksi secara pasti. Lalu yang keputusan investasi dipengaruhi oleh ekspektasi dan faktor psikologis atau animal spirit. Lalu juga uang tidak tetap tetapi diciptakan oleh sistem perbankan. Nah, selain itu juga mereka juga melihat bahwa sistem keuangan ini bisa menjadi sumber krisis. Nah, intinya itu ekonomi tidak selalu stabil dan tidak otomatis menuju keseimbangan. Baiklah, selanjutnya itu di slide mengenai relevansi. Nah, pemikiran Keynes ini masih relevan sampai sekarang, terutama saat terjadi krisis ekonomi. Misalnya itu pemerintah bisa memberikan bantuan sosial atau meningkatkan pembangunan untuk mendorong daya beli masyarakat. Nah, teori ini juga sangat efektif untuk jangka pendek. Sementara itu kalau post-Keynes itu membantu kita memahami krisis keuangan modern seperti global financial crisis. Teori ini juga penting nih untuk memahami peran sektor keuangan dan kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Baiklah, di slide selanjutnya itu mengenai kritik Keynes. Nah, dari kritik Keynes ini teori ini memiliki kelemahan. Nah, di mana yang pertama itu adalah terlalu fokus pada jangka pendek, lalu kurang memperhatikan sisi produksi dan teknologi, lalu berpotensi menimbulkan utang negara, dan bisa menyebabkan inflasi jika kebijakan berlebihan. Di slide selanjutnya ini juga mengenai kritik post-Keynes. Nah, kalau sedangkan post-Keynes ini dikritik karena kurang memiliki model yang jelas dan terukur, lalu cenderung terlalu teoritis dan sulit diterapkan. Lalu yang ketiga itu serta sulit digunakan sebagai dasar kebijakan praktis. Baiklah, bisa dilihat dari tabel perbandingan, di mana secara umum Keynes ini lebih fokus pada stabilisasi ekonomi jangka pendek melalui peran pemerintah, sedangkan post-Keynes ini lebih menekankan ketidakpastian, peran sektor keuangan, dan dinamika jangka panjang. Nah, dari pemaparan materi di video kali ini, saya simpulkan itu sebagai penutup pemikiran Keynes ini menunjukkan bahwa pasar tidak selalu berjalan dengan baik tanpa campur tangan pemerintah. Sementara post-Keynes ini mengembangkan ide tersebut dengan menekankan bahwa ekonomi itu tidak pasti dan rentan terhadap krisis. Nah, jadi kedua teori ini masih sangat relevan dan saling melengkapi dalam memahami kondisi ekonomi saat ini. Nah, baiklah, itu saja hasil pemaparan saya pada video kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.